ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, ana ucapkan kepada ummahat solihat, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan kita semangatan untuk berilmu, untuk beramal, dan untuk mendakwakan ilmu di bulan Syawal dan di bulan berikutnya. Kaifa halukunna ya ummahat? Gimana kabarnya semua? Ya khair? Alhamdulillah, bikhair Ustazah. Kaifa haluki Ustazah? Ya, sehat. Alhamdulillah ana bi khair. Insyaallah ummahat sekalian, kita akan melanjutkan dan kita akan meneruskan bab salatil jamaah. Salat berjamaah. Salat berjamaah. Kemarin kita sudah membahas sebelum bulan Ramadan, yaitu wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Tapi afdal bagi wanita salat 5 waktu, yaitu dilakukan di rumahnya, fil bait, di rumahnya, dan yang paling afdal lagi, yang paling sunnah lagi, yaitu di tempat yang paling tersembunyi, yaitu di kamarnya. Atau kalau misalnya ibu-ibu punya musola tersendiri di rumah, nah berarti di tempat itu, ya, bukan di tempat misalnya di ruang tamu yang kelihatan orang lalu lalang. Nah, walaupun di rumah, tetapi di ruang tamu ini tidak afdol. Yang lebih afdol yaitu di tempat yang paling tersembunyi dari bagian rumah. Contohnya kamar, ya. Contohnya bagian dalam dari rumah. Contohnya tadi musola. Yang afdol kita melakukan ibadah sholat wajib, ya, untuk wanita itu fil bait, di rumah. Sekarang kita masuk pembahasan baru, ibu-ibu sekalian, yaitu yusolli mal jamaah idza dakhala ar-rajul al-masjid. Apabila seorang masuk masjid, apabila seorang laki-laki atau perempuan umum, sementara ia sudah sholat sebelumnya. Jadi ibu-ibu sudah sholat di rumah, ya, sholat zuhur misalnya, kemudian tiba-tiba hati ingin ke masjid, misalnya, ya. Apakah ia wajib sholat bersama jamaah yang sedang sholat di masjid? Misalnya kita ketika safar, kita sudah sholat di rumah, wanita, ya. Kemudian ketika kita safar, kita melipir ke masjid, kemudian di masjid ada jamaah. Di masjid ada jamaah. Maka apakah kita wajib sholat mengikuti mereka, berjamaah bersama mereka? Nah, ini pokok masalahnya. Maka kata muallif di sini, la tajibu alai i'adatuha ma'al jamaah. Tidak wajib baginya untuk mengulangi sholat jamaah. Nah, jadi tidak wajib. Karena kita sudah sholat. Dan cukup at-taklif ibadah itu 1 kali. Dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kita berlepas diri dari kewajiban ketika kita melaksanakan sholat ibadah dengan sempurna. Contohnya, kita sudah sholat di rumah, maka tidak perlu kita sholat lagi di masjid. Tetapi yusannu lahu dzalik, tapi lebih sunnah baginya ikut sholat lagi. Lebih sunnah, lebih afdol, dan menjadi pahala bertambah ketika kita sholat lagi di masjid bersama jamaah. Tentunya pahalanya menyamai orang-orang yang sholat di masjid tersebut. Semakin banyak orang yang ikut berjamaah, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Pahala sholat kita. Misalnya kita ke Masjidil Haram, berarti lebih banyak pahala daripada kita sholat di masjid biasa. Bukan karena tempatnya, pertama, karena total jamaahnya lebih banyak, ya. Karena total jamaahnya lebih banyak. Maka jadi pahala tergantung dengan jumlah orang-orang yang sholat
orang-orang yang sholat di masjid. Ya, jadi sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah, tidak wajib kita ikut. Jadi kalau kita ingin melakukan, berarti kita dapat tambahan pahala. Tapi kalau kita tidak melakukan, maka itu tidak wajib bagi kita. Kita tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah. Ya, Ibu ya, ingat itu sunnah. Tapi ada catatannya di sini. Ya, catatan dari muallif. Wal ula fardun wathaniyah nafilatun. Salat pertama menjadi fardu. Salat pertama kita yang di rumah, ya, salat pertama yang kita lakukan di rumah, itu catatannya pahala salat wajib. Ya, catatan dalam amal kita itu dicatat sama Allah atau dicatat malaikat pahala salat wajib kita. Wasaniyah nafilah. Tapi kalau yang kedua dicatat menjadi pahala sholat sunnah. Ya, pahala sholat sunnah. Maka tidak kebalik. Jadi yang pertama itu fardu, kemudian yang kedua dicatat pahala sunnah. Bukan yang pertama sunnah, bukan yang kedua fardu. Jadi otomatis walaupun seseorang itu tidak meniatkan, maka otomatis pertama itu menjadi pahala sholat wajib. Nah, kemudian yang kedua menjadi pahala sholat sunnah. Paham, ibu-ibu? Paham, Ustaz. Nah, apa dalilnya li hadis Abi Dzarrin? Karena ada hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabda, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yuakhiruna as-shalah an waqtiha?" Bagaimana? Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai Abu Dzar, kalau misalnya engkau mendapati suatu kaum, kemudian kaum tersebut pemimpinnya mengakhirkan sholat, apa yang kau lakukan?" Ya, maka kata Rasulullah SAW, kata sahabat ini Abu Dzar berkata, "Mama ta'muruni ya Rasulullah? Apa saranmu? Apa saranmu ya Rasulullah? Yang mana yang paling afdal aku lakukan? Aku sholat sendiri di rumah atau ikut sholat mereka, tapi diakhirkan waktu sholatnya." Ya, maka kata Rasulullah, "Shalli shalah di waktiha, fa in adraktaha ma'ahum, fasalli, fa innaha laka nafilah." Maka sholatlah pada waktunya. Jika azan, sholat langsung tanpa menunda-nunda. Jika engkau mendapati mereka sholat, salli, maka sholatlah bersama mereka. Sholatlah bersama mereka. Fa innaha laka nafilah. Maka itu menjadi sunnah bagimu. Ya. Yang kedua itu menjadi sunnah. Ya. Jadi tetap sholat, kalau azan sholat, walaupun jamaah di masjid misalnya, kalau ibu-ibu misalnya suaminya masjid kompleknya itu azannya lama, ya azannya lama, misalnya azannya jam 12, ya azannya jam 2, karena memang tidak ada imam sholat. Nah, maka di sini berarti suaminya ibu-ibu sholat pertama di rumah, atau yang paling afdol nyari masjid yang sholatnya diawalkan. Waktu datang sholat, azan langsung sholat. Kemudian, kalau misalnya tidak ada, jauh semua sudah. Nah, berarti sholat dulu di rumah, kemudian sholat di masjid. Sholat di masjid, berarti sholatnya suami ibu di rumah menjadi pahala sholat wajib, dan sholatnya suami ibu-ibu di masjid berarti menjadi pahala apa? Sunnah. Sahih, sunnah. Sunnah. Nah, ini dalil pertama. Dalil kedua, idza shallaituma fi rihalakuma. Wahai sahabatku, jika kalian sudah sholat di rumah, summa ataituma masjid jamaah. Kemudian kalian datang ke masjid dan mendapati jamaah, fasalliya ma'ahum. Maka sholatlah bersama mereka, fa innaha lakuma nafilah. Maka itu menjadi sunnah bagi kalian. Oke, ini masalah pertama. Alhamdulillah, sekarang kita masuk masalah kedua. Jadi intinya tadi,
Kalau kita sudah sholat di rumah, kemudian berarti jamaah, maka kita tidak wajib mengikuti jamaah, tapi afdalnya, sunnahnya kita mengikuti. Dan sholat pertama menjadi pahala sholat wajib, adapun sholat kedua menjadi pahala sholat sunnah. Barakallahu fikum. Sekarang masalah yang selanjutnya. Minimal jamaah. Aqal ma tan'aqidu bihil jamaah. Jumlah minimal jamaah, kata mu'allif. Aqal jamaah, paling sedikit jumlah dihitung sebagai pahala jamaah itu jika dalam jamaah ada isnan, dua, ya, dua orang tanpa khilaf, dua orang. Jadi kalau Indonesia dikatakan itu banyak, itu baru apa, angka 3, ya. So, kalau bahasa Arab lah, kalau bahasa Arab dihitung banyak itu mulai dari angka 2, mulai dari angka 2. Bila khilaf, ini tidak ada sama sekali perselisihan ulama. 2 orang, maka itu menjadi pahala sholat jamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasul kepada sahabatnya Malik bin Huwairits, ya, pada sahabatnya Malik bin Huwairits, "Idza hadaratis shalah fa'adzina tsumma aqima." Jika engkau menunaikan salat, jika engkau menghadiri salat, maka wahai kalian, azanlah, fa'adzina. Nah, maka azanlah salah satu dari kalian, wal ya ummakuma akbarukuma. Dan jadilah yang paling tua di antara kalian sebagai imam. Ya. Jadi, ibu-ibu, berarti di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada 2 orang. Dan kata Rasulullah kepada 2 orang itu, kalau kalian mendapati azan, salatlah berjamaah. Jangan kalian salat sendiri-sendiri. Misalnya ibu-ibu di rumah punya hanya 1 anak perempuan, suaminya ke rumah atau ke masjid, ya, di masjid, itu wajib. Nah, maka di sini kalau ibu-ibu mendengarkan azan subuh, azan duhur, asar, maghrib, maka usahakan salat jamaah. Usahakan salat apa? Jamaah sama anak. Walaupun cuma 1. Berarti kalau anaknya banyak, 10. Nah, di sini ada ibu-ibu anaknya 10. Ya, Bukan Ustaz. Cuma 3, Ustaz. alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, berarti anaknya kalau misalnya cuma 1 atau lebih, dia jamaah di rumah. Diajak jamaah. Pahalanya gak sama. Pahala sholat orang sendirian dengan alat sholat jamaah berbeda. Kemarin kita bahas, ya kan? Sholatul jamaah afdal min sholatil fadzi bisab'in wa 'ishrina darajah. Sholat jamaah itu paling utama dan lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Ya. Mungkin kalau 3 derajat, 2 derajat itu sedikit, tapi kalau 27 banyak, ibu-ibu. Bandingannya banyak. Belum kalian, belum pengkalian 5 kali, 10 kali sholat, ya kan? Nah, berarti harus kita usahakan. Harus kita usahakan ngajak anak-anak sholat jamaah di rumah, ya. Kalau anaknya perempuan, ya, sholat jamaah di rumah perbandingannya 27 derajat. Maka kata Rasulullah, ayo kalau misalnya ada 2 orang di rumah, maka hendaklah kalian usahakan sholat berjamaah, dan yang mengimami siapa? Yang paling tua. Nah, jadi hadis ini ada pengkhususannya. Ya, hadis ini ada pengkhususannya. Bukan orang yang paling tua, tapi di hadis yang lain, ada Nabi SAW menjelaskan bahwa yang berhak menjadi imam, karena kedudukan imam di sisi Islam itu sangat besar, bukan main-main. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat meninggikan derajat imam sholat. Maka jangan pekewo, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya kita memang berhak menjadi imam. Ya.
Misalnya kita, apalagi ibu-ibu yang sudah belajar tahsin, ya. Maka kalau ada orang yang menyuruh kita untuk mengimami sholat, maka kita maju. Ya, pertama apa hadisnya? Aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak menjadi imam, orang yang paling mahir membaca Quran, atau orang yang paling memiliki hafalan banyak dalam hafalan Quran. Itu pertama. Fa in lam fa in kanu fi qiraati sawa, jika mereka semua sama, hafalannya sama 37 semua, kemudian bacaannya bagus-bagus semua, maka yang kedua aqdamuhum lisunnah, paling banyak ilmu tentang sunnah, paling paham fikih tentang sholat. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau semua sama, sama semua, keluaran pondok semua, pinter-pinter semua, maka kata Rasulullah, aqdamuhum hijrah, maka yang paling paling lama berhijrah ke sunnah misalnya, paling lama belajar Islam, ya. Fa in kanu fil qirati sawa fa akrum sinnan. Kalau sama semua, ya, kalau sama semua, sama-sama ngajinya sama di tahun 2024 misalnya, atau ngajinya sama, hijrahnya sama di 2024, maka yang terakhir yang paling tua, ya, yang paling tua. Nah, coba sebutkan urutan urutan sifat-sifat imam yang paling berhak untuk maju mengimami sholat. Nah, fadhali ibu-ibu, pertama apa? Yang paling tua. Nah, pertama, yang paling pertama, bukan yang paling tua. Paling utama yang ini Ustaz, yang Yang paling bacaan Al-Qur'annya. Nah, sahih. Akro di kitabillah yang paling bagus. Terus semua? Yang banyak hafalannya. Hafalannya, Yang kedua, yang kedua? hanya hafalannya. Lah, itu yang yang banyak pertama. ilmunya, Ustazah. Oke, sahih. Yang kedua yang banyak ilmunya. Ilmunya, faham. Maksudnya bukan banyak ilmu, tapi faham tentang sunnah sholat. Fikih-fikih, hukum-hukum tentang sholat. Nah, semua. Yang ketiga, Yang hafalannya. Hafalan. lah. Yang ketiga, Yang duluan ini Ustazah masuk Islamnya. sahih. Nah, yang ketiga, yang paling dulu hijrah. Nah, Oh iya, yang yang ketiga yang paling dulu hijrah. Kemudian selanjutnya, apa tadi ya? Enggak dicatat. Paling dulu masuk Islam, Ustazah. yang keempat, yang terakhir, Yang paling tua, Ustazah. sahih, yang paling tua. Nah, yang paling tua. Pertama, Ana ulangi kriteria imam yang berhak menjadi imam. Pertama, yang paling banyak hafalannya, akro namanya, akro. Yang paling banyak hafalan, yang paling merdu suaranya, ya. Yang kedua, yang lebih paham tentang hukum sunnah sholat, fikih sholat. Oke, yang kedua. Yang ketiga, yang paling dulu hijrah. Yang paling dulu hijrah. Kemudian yang keempat, yang paling tua. Nah, coba diulang satu orang. Yang pertama bacaannya banyak hafalannya. Oke. Nomor dua paham ilmunya atau fikih sholatnya. Tiga paling duluan hijrahnya. Nomor empat tua, paling tua. Barakallahu fiik, yang paling tua. Nah, selanjutnya, masalah selanjutnya, mendapatkan jamaah. Bagaimana kita mendapatkan jamaah? Bagaimana kita disebut sudah mengikuti jamaah sholat? Ya, maka caranya pertama, kata mu'allif di sini,
tan'aqidu bihil jama'ah tudrakul jama'ah biidraki rak'atin minas salat. Dianggap dia mendapatkan pahala sholat jamaah, berjamaah, dengan dia mendapatkan 1 rakaat sholat. Ya, 1 rakaat sholat. 1 rakaat sholat, maka dinamakan atau dihitung dia mendapatkan 1 rakaat sholat, dianggap 1 rakaat, jika dia mendapatkan 1 rukuk. Ya, dan dia mendapatkan 1 rukuk dengan atau dalam keadaan dia masih mengikuti imam dan posisinya lebih rendah, lebih mendekati ke arah rukuk, bukan ke arah berdiri. Nah, anak ulangi sekali lagi. Mendapatkan jamaah itu dengan mendapatkan 1 rakaat. Kemudian mendapatkan 1 rakaat dengan mendapatkan rukuknya imam. Kemudian mendapatkan rukuknya imam, dikatakan mendapatkan rukuknya imam, ketika dia posisinya lebih mendekati ke arah rukuk daripada ke arah berdiri. Nah, bisa diulang, Mbak Betty? Tafadhali. Nah, Ustazah, seseorang dianggap mendapatkan jamaah jika ia mendapatkan 1 rakaat atau rukuk imam, kemudian mendekati ke arah rukuk daripada ke arah berdiri. Sahih. Nah, jadi pertama, jika dia tidak mendapatkan 1 rakaat, maka misalnya imamnya sudah 4 rakaat, sudah i'tidal, sudah sujud, maka dia tidak mendapatkan pahala ya salat jamaah. Dia terlewatkan pahala salat jamaah. Kemudian selanjutnya yang kedua ya, ketika dia mendapatkan 1 rakaat dengan mendapatkan rukuknya imam. Kalau misalnya imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, dia posisinya lebih ke arah berdiri, maka tidak dianggap 1 rakaat. Berarti ibu harus nambah 1 rakaat lagi. Maka 1 rakaat itu tidak dianggap. Ya, hati-hati. Kalau misalnya posisinya lebih ke arah berdiri, maka itu tidak dianggap 1 rakaat. Ya, tidak dianggap 1 rakaat. Maka ibu-ibu konsekuensinya harus menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Ya. Barakallahu fiik. Paham ibu-ibu? Ya, Ustazah. Kemudian selanjutnya mu'allif berkata di sini, man yu'addu bitarkil jamaah. Siapa yang diberi uzur untuk tidak sholat jamaah. Jadi orang-orang yang bisa meninggalkan sholat jamaah. Siapa saja. Karena sudah kita sebutkan, ya, karena belum sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya kaum laki-laki hukumnya apa? Melakukan sholat jamaah di masjid Wajib. sahih, wajib. Sekarang berarti ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada uzur-uzur yang boleh untuk tidak sholat jamaah di masjid. Pertama apa? Kata mu'allif di sini, al-awwal al-marid, maradan yalhaqu min masyaqqa law dhahaba ila al-jamaah. Orang sakit yang jika dia pergi ke jamaah, maka dia mengalami kesulitan. Orang sakit yang dia ketika pergi ke masjid untuk melakukan sholat jamaah,
dia mengalami kesulitan. Namanya masyaqqah. Jadi intinya ibu-ibu, semua kesulitan yang kita dapatkan, maka itu semua akan dipermudah oleh agama kita Islam. Karena agama kita ini hakikatnya mudah. Hakikatnya mudah. Di surat Al-Baqarah, kayaknya kita sudah hafal semua. Yaitu setelah ayat tentang puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak menginginkan pada kalian kesusahan, ya. Maka di sini orang yang sakit jika dia mengalami kesulitan ke masjid maka boleh. Misalnya habis kecelakaan, ya habis kecelakaan misalnya dia sholat atau sakit panas, demam. Kemudian misalnya yang ketiga mencret, ya mencret. Takut nanti misalnya kotorannya keluar di masjid dan lain-lain. Adapun sakit yang tidak mengalami kesulitan, ya, maka tetap dia wajib untuk sholat jamaah. Contohnya apa? Pilek, ya, pilek. Maka dia pakai masker. Misalnya lagi dia sakit bisulan, ya, bisulan di pantatnya, atau sakit jerawat, misalnya laki-laki jerawatan. Nah, itu masih dia wajib untuk sholat di masjid. Barakallahu fiik. Summa yang kedua, uzur yang kedua yaitu al-mudafi' ahad al-akhbathain. Orang yang menahan buang hajat au bihadrati ta'am, atau ada makanan yang dihidangkan. Dalilnya apa? Di hadis Aisyah, karena ada hadis tentang Aisyah. Salata bihadrati ta'am wala wahwa yudafi'ul akhbathain. Tidak dianjurkan sholat, tidak ada sholat, ya, maksudnya bukan tidak sah sholatnya, bukan. La sholat, maksudnya bukan tidak sah sholatnya, bukan. Tapi sholatnya menjadi makruh. Kalau misalnya pas dia sholat ke masjid, maka dihidangkan. Ya, istrinya masak, kemudian sudah selesai masak, dihidangkan di tempat meja makan. Dia kepingin, apalagi dia lagi lapar. Kemudian yang kedua, wala wahwa yudafi'ul akhbathan. Jadi dia ada sholat, maksudnya sholatnya menjadi makruh jika dia menahan dua kotoran, yaitu BAK, buang air kecil, dan buang air besar. Maka kalau kita misalnya mendengar azan kemudian kita kebelet ingin ke kamar mandi, maka tidak usah dipaksakan untuk sholat di masjid. Atau misalnya ibu-ibu di rumah mendengar azan, tidak usah dipaksakan sholat di awal waktu. Supaya apa? Supaya khusyuk. Sholat kita khusyuk, kita benar-benar memahami makna, kita benar-benar merasakan rasanya sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermulia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka solusinya apa? Selesaikan. Keluarkan dulu kencingnya, BAB-nya, maka setelah selesai qadarullah, misalnya kalau laki-laki masjidnya sudah selesai jamaah, maka tetap dia sholat di masjid, sholat sendirian. Qadarullah, maka dia termasuk uzur. Ya, uzur kedua. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya dihadirkan makanan, ya, ketika kita mau sholat, maka makan dulu lah, bangsa. Demi apa? Demi khusyuk. Ya, demi supaya kita khusyuk dalam sholat. Maka ini pentingnya khusyuk dalam sholat.
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan dulu. Sampai berapa suapan Ustazah? Sampai kita tidak memiliki hasil lagi kepada makanan yang kita lihat ketika kita mau sholat. Kalau misalnya butuh sampai habis, tafadhol sampai habis. Tapi jangan dilakukan terus-terusan. Jangan pas, Mama, kalau misalnya Mama masak, mendekati waktu sholat, ya, lah, ya. Jangan dijadikan habisan. Kalau pas kebetulan kita lapar, azan belum makan, makannya ada. Maka kita boleh makan sampai, kata ulama, sampai hilang hasratnya kepada makanan. Sampai dia nanti fokus ke dalam sholat, khusyuk dalam sholat. Barakallahu fiik. Paham? Ini uzur yang kedua. Ya, uzur yang kedua. Kemudian uzur yang ketiga. Uzur yang ketiga disampaikan oleh mu'allif di sini. Ats-tsalits man lahu dha'i'un yarju aw yakhafu dhiya'a mali aw qutihi. Jika dia takut bahaya. Orang yang ketiga, jika takut bahaya, misalnya terhadap dirinya, terhadap hartanya, terhadap kehormatannya. Misalnya tidak ada orang yang jaga barangnya, yang jaga rumahnya misalnya tidak ada kuncinya, sehingga rumahnya bisa dimasukin oleh pencuri dan lain-lain. Sebenarnya di rumahnya banyak-banyak berharga. Maka di sini boleh dia meninggalkan jamaah sampai ada orang yang menjaga rumahnya. Kalau sudah ada datang orang yang jaga rumahnya, maka dia harus sholat jamaah di masjid. Walaupun jamaahnya sudah hilang atau sudah selesai, maka dia sholat sendirian. Itu juga hukumnya sama seperti safar. Mungkin sama-sama sama. Jadi kalau kita takut kita hartanya hilang, tas kita hilang misalnya, atau makanan kita hilang, atau barang-barang yang berharga kita, barang-barang branded atau barang-barang apapun, ya. Kalau kita tinggal tidak ada yang jaga, maka akan hilang, maka orang ini boleh meninggalkan jamaah. Dalil. Mad dalil. Dalilnya apa Ustazah? Dalilnya man sami'a an-nida falam yamna'hu min ittiba'i 'udhrun. Barang siapa yang mendengar azan, kemudian dia tidak bisa mengikuti sholat tersebut karena ada uzur, maka boleh baginya untuk meninggalkan jamaah. Kemudian sahabat berkata, "Mal uzru ya Rasulullah?" Uzurnya apa ya Rasulullah? Yang boleh meninggalkan jamaah? Khauf au marad lam yaqbalillahu minhu shalah allati shalla. Itu ketakutan dan sakit di mana Allah telah menggugurkan baginya untuk mengikuti sholat di masjid. Takut segala apapun, takut dikejar harimau, takut barangnya hilang, takut misalnya kalau sholat di masjid kedinginan karena di masjid misalnya AC-nya terlalu. Nah, itu semua uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat di masjid. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya uzur. Selanjutnya yang keberapa Ibu-ibu? Empat. Keempat. Nah, husul adza bimatarin wa wahlin wa thaljin wa jalidin aw rihin baridah syadidah. Jika ada masyarakat kesulitan yang kita dapatkan, nah di sini di cuaca buruk misalnya hujan deras, kemudian lumpur yang banyak, atau es salju yang dingin, atau anginnya berhembus dengan kencang, semua, atau kita rincikan cuaca buruk, ya, cuaca buruk yang tidak memungkinkan untuk kita keluar rumah, maka ini uzur bolehnya kita meninggalkan sholat jamaah. Jadi bagi laki-laki. Apa dalilnya Ustazah? Dalilnya hadis Abdullah bin Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin idza kana laila baridah
Rasulullah pernah menyuruh seorang muadzin jika di suatu malam yang sangat dingin, ya, yang sangat dingin, apalagi ada hujan, ya, dinginnya Madinah atau Mekah itu kalau sudah musim dingin, dinginnya sangat ekstrim. Tapi kalau sudah musim panas, panasnya ekstrim, sangat panas. Sampai airnya itu kayak air mendidih. Kalau musim dingin saking ekstrimnya itu sangat ekstrim, sangat dingin. Sampai lantai itu seperti es, kita nginjak es. Ya, maka kata Rasulullah, kalau jika kalian mendapati hal ini, sallu firrihal. Sallu firrihal. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, salat di rumah. Salat di rumah bagi laki-laki karena dia memiliki udhur itu cuaca yang buruk. Nah, selanjutnya yang kelima, husul masyaqqah bitatwil imam. Yaitu kita mendapatkan kesulitan karena imam terlalu panjang. Husul masyaqqah bitatwil imam. Kita kesulitan karena imamnya terlalu panjang bacaannya. Misalnya salat Isya, aduh imamnya baca Al-Baqarah full. Ali Imran baca full surah Ali Imran. Ya. Maka kalau misalnya ada masih seperti ini tapi kayaknya nggak ada. Ya. Masih semua alhamdulillah pendek-pendek. Kebanyakan imam baca trikul. Ya. Maka di sini kata Rasulullah SAW boleh infaroda wa shalla wahdahu. Maka dia boleh sholat sendirian di masjid, tetap di masjid tapi sholat sendirian, ya. Maka Rasulullah SAW tidak mengingkari. Limadha? Karena ada hadis Rasulullah SAW sabda, Kana ma'ad shalla infarada di annal imam tawwal. Ada seorang sahabat yang bernama Ma'ad. Nah, sahabat ibu, sahabat ini namanya Ma'ad. Ya, Ma'ad. Namanya Ma'ad. Dia kesulitan karena sahabat saking semangatnya sholat. Mereka sholat itu lama-lama. Bahkan Rasulullah kalau sholat malam itu apa? Kalau sholat malam itu dipanjangkan sampai kakinya bengkak. Ya, maka sahabat ini merasa kesusahan. Kalau misalnya sholat terlalu lama, maka dia sholat sendirian di masjid dan Rasulullah tidak mengingkari sholatnya Ma'ad. Tidak mengingkari sholatnya Ma'ad tadi. Ya. Tapi ibu-ibu, ya, disunahkan ibu-ibu membaca bacaan yang agak panjang. Karena ada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, Man qara'a, barang siapa yang membaca ayat sebanyak 10, ya, lam yuktab minal ghafilin. Lam yuktab minal ghafilin. Maka dia tidak dicatat sebagai orang yang ghafil. Ghafil itu adalah orang yang lalai. Ya, 10 ayat itu kira-kira surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas itu sudah 10 ayat. Ya, sudah 10 ayat. Kemudian man qara'a mi'ata ayah. Barang siapa yang membaca dalam salat 100 ayat, maka kutiba, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang taat, qanitin. Sebagai orang yang taat. Paham, Ibu? Kemudian 100 ayat itu kira-kira surat apa aja, sudah? Surat An-Naba, surat An-Nazi'at, surat Abasa itu sudah 100 ayat. An-Naba, An-Nazi'at, kemudian
abasa wa tawalla itu sudah 100 ayat. Kemudian yang ketiga, man qara'a alfa ayat. Barang siapa yang membaca dalam sholat 1000 ayat, maka dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala minal muqantirin sebagai orang-orang yang mendapatkan harta yang banyak. Ya, 1000 ayat. 1000 ayat itu kalau kita hitung ibu-ibu nyelesain juz amma 2 kali. Karena dalam juz amma itu 500 ayat. Kalau kita hatam 2 kali, maka 1000 ayat. Maka kita, ibu-ibu, mungkin sekali-kali tidak apa-apa. Sekali-kali hatamkan dalam 1 hari, ya 1 hari itu 1 juz. 1 juz. Kalau juz amma berarti 2 kali juz. Karena kita akan mendapatkan pahala tadi minal muqantirin, orang-orang yang mendapatkan jatah yang banyak. Barakallahu fi. Nah, jadi ini di antara uzur-uzur yang boleh kita tidak sholat jamaah. Ada 5 dulu. Siapa yang bisa menyebutkan dari awal? 5 uzur. 5 uzur yang boleh meninggalkan jamaah. Depan ya Ustazah. Nah, Nomor 1, sakit yang dia pergi, dia mengalami kesulitan atau sahih. masakoh gitu ya. Nomor 2, orang yang menahan buang hajat atau makanan yang dihidangkan. Nomor Sahih. 3, takut bahaya, rasa takut atau sakit terhadap dirinya, hartanya dan kehormatannya. Nomor 4, cuaca buruk, hujan, angin, salju, angin kencang, gelap, dan lain-lain. Nomor 5, kesulitan karena imam terlalu panjang bacaannya. Sahih. Nomor 6, Lalu, takut tertinggal Khalas. rombongan. Belum. Nah, belum. Iya. Nah, satu lagi, Oke, siapa yang bisa menyebutkan 5 uzur boleh kita meninggalkan sholat jamaah di masjid? Laki-laki. Satu lagi, 5 uzur. Yang azannya lama itu saja. Nah, yang pertama, Yang azannya lama itu saja ya. ya pertama yang azannya lama. Iya. Kemudian yang kedua, Kedua, bukan yang azannya lama, yang imamnya lama. Ya, imam iya, bacanya lambat. Kemudian ada makanan itu saja. yang ada, sahih, yang dihadirkan makanan. Dan yang Iya. ketiga, Iya. yang ketiga, Hmm. yang ketiga, Ustaz. yang ketiga sudah 2, yang Iya. ketiga Iya. Bantu ibu-ibu. Takut bahaya, Ustazah. Nah, Bahaya. Abdullah betul nggak berarti? Gimana, Ustazah? Ada 5 uzur yang membolehkan kita meninggalkan sholat jamaah. Oh ya, nah, Ustazah. Yang pertama adalah orang sakit. Kemudian orang sakit jika pergi berjamaah mengalami kesulitan, kemudian menahan buang hajat atau ada makanan, kemudian takut bahaya, cuaca Jadi, buruk, dan yang terakhir kesulitan karena imam terlalu panjang. barakallahu fiik. Ya, nah. Kemudian kita lanjutkan, alhamdulillah berarti semua nulis, Masya Allah. Nah, Ustazah tadi yang katanya baca 1000 ayat itu akan mendapatkan apa, Ustazah? Akan mendapatkan harta yang banyak, muqamtirin, harta yang banyak. Oh, nah, Ustazah. Ya, jazakallahu khairan, Ustazah. Nah, iya. Kemudian uzur yang keenam, uzur yang keenam,
As-sadis, khawf fawatir rufqa fi safar lima fi dhalika min shighal qalbihi idza intadhar. Jika seorang takut tertinggal rombongan, ya rombongan safar. Tertinggal rombongan safar. Maka jika seorang yang khawatir tertinggal dari rombongan safar, maka dia boleh tidak mengikuti jamaah. Dan ini banyak terjadi di Madinah atau Mekah misalnya, ibu yang sudah tua renta. Ya biasanya dia barusan wudhu, tapi tidak mengikuti sholat jamaah. Dan rombongannya ingin balik ke hotel. Maka kalau dia takut tertinggal rombongan, ya rombongan jamaahnya, rombongan travelnya, maka boleh sholat di rumah. Maka boleh sholat di hotel. Ya, yang keenam. Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, kemudian yang ketujuh, as-sabi' al-khawf min mauti qaribihi. Al-khawf min mauti qaribi wa huwa ghairu hadirin ma'ahu. Takut tidak bisa menemani jenazah. Takut tidak bisa menemani jenazah. Ya. Kemudian yang ke-8, mulazamatu gharimin lahu. Ditagih oleh orang yang memberi hutang. Ditagih oleh orang yang memberi hutang. Jadi ada orang yang menagih kita hutang sampai akhirnya kita terlupa dari sholat jamaah, maka ini uzur yang diakui oleh Islam. Ya, ada 8 yang termasuk uzur-uzur meninggalkan sholat jamaah. Permasalahan selanjutnya, masih semangat Ibu-ibu? Insya Allah Ustazah. I'adatul jama'ah fil masjidil wahid. I'adatul jama'ah fi masjidin wahid. Kita mengulang jamaah di satu masjid. Idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'atil masjid ma'al imamir ratib. Jika ketinggalan sebagian jamaah ma'al imamir ratib wa fatattum shalah fayasi an yusallu jama'ah thaniyah fil masjid nafsih. Maka boleh dia mengulang sholat jamaah. Ya. Maka jika seseorang di sini seperti di share screen ya yang ibu-ibu bisa lihat sekarang, jika seorang datang terlambat, misalnya ya, ada orang yang datang terlambat, tapi dia tidak mendapatkan jamaah pertama, sudah habis jamaahnya, maka boleh dia membuat jamaah baru. Maka dia bisa membuat jamaah baru. Jamaah baru, dan dia boleh sholat di masjid itu, dan orang-orang boleh mengikuti dia, dan dia menjadi imam. Ya, dan dia menjadi imam. Dalilnya apa? Dalilnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjid faqad shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang masuk masjid, dan Nabi sudah sholat. Faqad shalla an-nabi. Faqala an-nabi, maka Nabi berkata, "Man yatasaddaq ala hadha?" Siapa yang akan berikan sedekah kepadanya? Fayusalli ma'ahu. Kemudian dia sholat bersamanya. Faqama rajulun. Maka ada satu laki-laki yang ingin bersedekah. Maksudnya dia sudah sholat, tapi dia sholat lagi. Karena ada orang yang datang ke masjid tidak mendapatkan sholat. Ya, maka ada satu orang yang berdiri, maka sholat bersamanya. Ya. Barakallahu fiik. Faqama rajulun fasalla ma'ahu. Maka hakikatnya di sini pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari sini, kalau kita
sholat sendirian, kemudian masih ada orang di rumah, ya, misalnya atau di masjid ada orang, boleh kita ngajak orang, yuk sholat sama anak gitu, ayo sholat sama saya. Kalau misalnya tidak keberatan, ibu mau sholat sama saya enggak? Sholat lagi duhur, sholat lagi asar, sholat lagi maghrib, sholat lagi isya. Kebetulan saya ini mau jamaah gitu, biar saya dapat pahala sholat jamaah lebih banyak. Boleh, ya, boleh. Dan itu anjuran sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha untuk sholat berjamaah supaya apa? Yaitu kebaikannya sudah kembali kepada kita semua, lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya walaupun cuma 2 orang, tapi pahalanya 27 derajat. Dikali lipatnya tulis ibu-ibu, 27 derajat. Maka kita harus merasa, ya Allah eman gitu. Harus ada rasa, ya Allah eman, ya Allah aku sholat sendiri. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada orang yang ingin ikut sholat bersama kita, atau memang kita sendirian di rumah, ya kita niatkan aja sama Allah, ya Allah, memang saya sendirian ya Allah hidup di sini. Padahal kalau misalnya ada orang, insya Allah ya Allah aku akan sholat berjamaah. Maka tulis pahala sholat berjamaah, tulislah ya Allah pahala sholat berjamaah untukku. Nah, ini sunnah yang sudah dilupakan oleh banyak manusia, yaitu mengajak orang untuk sholat bersamanya ketika dia sholat sendirian. Nah, selanjutnya, Ustazah, wakadzalika, naam, tafadhali kalau Mbak ada Betty. pertanyaan boleh langsung atau nanti ketika akhir, Ustazah? Nah, boleh langsung. Oh iya, nah Ustazah. Ini ada titipan pertanyaan Ustazah dari Sister Soliha. Bagaimana jika seorang suami, misalnya imamnya suami nih Ustazah, bacaannya belum baik, mungkin ada lahan jali gitu Ustazah, atau lahan kofi ya, kan istrinya nih sudah mulai belajar tahsin nih Ustazah. Nah, bagaimana bermakmum kepada imam yang seperti itu Ustazah? Apakah sholat sendiri sebaiknya atau tetap berimam dengan imam yang bacaannya belum sempurna Ustazah gitu? Jamaah laki-laki atau perempuan? Jadi yang imamnya suaminya Ustazah gitu. Imamnya suaminya, kemudian makmumnya istrinya gitu. Tapi si suaminya itu bacaannya ada kesalahan gitu mungkin Ustazah gitu. Nah itu bagaimana baiknya bagi seorang perempuan si istri, apakah tetap sholat sendiri atau tetap eh, menjadi makmum suaminya itu Ustazah gitu. Nah, barakallahu Mm, fiik. Ada Maka Ustazah. pertama jawabannya, kalau bagi laki-laki afdol dan wajib baginya untuk sholat di masjid. Maka istrinya hendaknya menasihati kepada suaminya atau anak-anak laki-lakinya yang sudah balik. Yuk kita sholat ke masjid, karena memang hukum laki-laki sholat di masjid adalah wajib. Maka kita semangati, kita dorong, kita motivasi bagaimana mereka bisa mudah langkahnya untuk menuju masjid. Kemudian yang kedua, misalnya qadarullah memang ada suatu keadaan yang harus berimam kepada suami, misalnya suami sakit atau yang lain yang termasuk atau mendapatkan uzur-uzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid, ya. Suaminya di sini selama khotoknya masih khafi. Selama khotoknya masih khafi artinya tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna, ya. Contoh yang mengubah makna itu apa? Contohnya dia huruf itu tidak ada tasydid, ditasydidkan. Ditasydidkan misalnya. Misalnya iyyaka, aslinya iyyaka, tapi membaca iyyaka, ya. Maka di sini salah artinya. Mengubah makna. Ya, mengubah makna, maka di sini tidak dianjurkan. Jadi lebih afdol sholat sendiri. Lebih afdol sholat sendiri selama khotoknya apa? Jali. Selama khotoknya mengubah makna. Tapi kalau misalnya khotoknya shin kurang fasih, ya kurang fasih. A'toina dia a'toinaka, maka itu tidak mengapa, tidak sampai mengubah makna. Kalau
Nah, ada pertanyaan lagi Mbak Betty? Baru satu Ustazah, mungkin sambil jalan Ustazah. Oke. Ya. Barakallahu fiik. Lanjut. Jika jamaah kedua, ya, jika jika jamaah kedua dilakukan terus-menerus dan disengaja, padahal bisa ikut jamaah pertama, maka ini hukumnya makruh. Misalnya dia selalu telat untuk pergi ke masjid, padahal dia di awal azan mampu untuk melangkahkan kakinya menuju masjid, maka makruh baginya sholat terus-menerus walaupun di masjid. Ya, jadi dianjurkan lebih afdol, lebih banyak pahala, dan lebih sunnahnya dia ketika mendengar azan maka langsung melangkahkan kakinya ke masjid. Dalilnya salatul jamaah afdal, ya, yang sudah kita singgung ibu-ibu. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Keutamaan ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Nah, masalah selanjutnya, ya ini masalah sedikit-sedikit, tapi insya Allah mudah dipahami. Nah, yang ketiga, selanjutnya, idza kana fil masjid laisa fihi imamun ratib. Jika di masjid tidak memiliki imam yang tetap. Jika di masjid tidak memiliki imam yang tetap. Contohnya apa? Contohnya masjid di pasar, musola biasa. Bukan di masjid yang besar-besar, masjid agung, masih ada imamnya. Imam dijadwalkan hari Senin siapa, hari ini imam sholat isya siapa, maghrib siapa, pasti ada sudah jadwalnya. Tapi kalau musola biasa kayak musola pasar, musola terminal, rest area, ya, mall dan lain-lain, maka di sini boleh banyak jamaah dalam satu masjid. Boleh melakukan banyak jamaah dalam satu masjid. Illa, kecuali jika di masjid tersebut ada imam rotib, ada imamnya, kemudian masjidnya sudah diatur oleh takmir, tetapi ada 2 jamaah di satu atap masjid, maka ini tidak dibolehkan. Ya, maka jamaah sholat kedua tidak sah sholatnya sampai dia mengikuti jamaah yang ditegakkan oleh imam yang sudah tetap, imam rotib, imam yang mengimami masjid tersebut. Imam yang mengimami masjid tersebut. Nah, jadi intinya pertama kita bagi dulu masjidnya ini masjid yang ada imam yang sudah dijadwalkan atau tidak. Kalau misalnya masjid ini sudah ditata oleh takmir masjid, ada imamnya, ya, kemudian ada jadwal jamaahnya, ya, qomatnya kapan sudah diatur. Tapi kita bikin jamaah dewe, ya, bikin jamaah sendiri, maka jamaah kita ini tidak sah sholatnya sampai kita mengikuti jamaah pertama. Tetapi lain halnya jika masjidnya itu masjid di pasar, masjid terminal, rest area, ya, maka di sini boleh karena dia tidak ada imam yang ditetapkan. Tidak ada imam yang ditetapkan. Ya. Maka misalnya ada sholat jamaah, kita buat sholat jamaah baru. Boleh. Walaupun ada 3 jamaah di satu masjid atau 4 jamaah di satu masjid, boleh. Ya. Boleh. Karena apa? Karena ini masjid umum. Masjid yang di tempat-tempat umum yang tidak ada imamnya dan tidak diatur oleh takmir masjidnya. Nah, paham Ibu? Ada pertanyaan?
Nah, selanjutnya kita bahas fil imamati fis shalah. Nah, fil imamati fis shalah. Nah, kasih PDF-nya. Share screen-nya tadi sudah terlihat, Ibu-ibu? Sudah Ustazah. Fil imamati fis shalah. Sekarang hukum menjadi imam. Kita singgung sedikit tadi. Imam dalam sholat. Anak kasih mukadimah sebentar, ya. Menjadi imam dalam sholat itu adalah martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan imam maju. Tidak boleh sembarangan orang untuk menjadi imam dalam sholat. Karena imam dalam sholat itu sebagian ulama ada yang mengatakan lebih afdal mana? Imam atau muadzin? Lebih afdal mana? Seorang imam atau muadzin? Ya. Sebagian ulama mengatakan imam afdal. Imam afdal. Limadha? Mengapa? Buktinya Rasulullah menjadi imam. Rasulullah tidak menjadi muadzin. Buktinya Rasulullah menjadi imam, Abu Bakar jadi imam, Umar jadi imam, kemudian Utsman jadi imam, Ali jadi imam, dan mereka ternyata khairun nas. Manusia yang paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata mereka kedudukannya imam atau muadzin, Ibu? Abu Bakar, Imam. Umar, Ali, imam, sahih, imam. Ternyata mereka karena mereka umat terbaik dan ternyata mereka kedudukannya imam, berarti imam afdal. Imam lebih afdal daripada muadzin. Pertama. Pendapat kedua dan ini yang paling rajih, yaitu muadzin lebih afdal. Muadzin, seorang yang azan lebih afdal daripada imam. Limadha? Mengapa? Jawabannya pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai mereka semua. Mereka tidak jadi imam karena mereka sibuk ngurusin urusan umat. Rasulullah kalau jadi muadzin, ya, Rasulullah tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, tidak bisa mengurusi urusan-urusan dalam negeri, ya, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian selanjutnya, yang kedua, muadzin itu lebih berat tanggung jawabnya, ya, lebih berat tanggung jawabnya. Limadha? Karena dia harus apa? Harus menentukan atau menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Jadi dia harus selalu di masjid ketika hendak azan. Dia harus menunggu waktu sholat. Sholatnya, azannya jam berapa? Ya, maka di sini muadzin lebih afdol. Beda dengan imam. Imam kapan saja imam ya keluar, bahkan imam itu dianjurkan itu setelah jamaah datang. Ya, imam. Setelah jamaah datang baru imam datang. Itu lebih afdol imam datang ketika sholat. Tapi muadzin sebelum azan sudah harus di masjid karena dia tugasnya azan. Nah, yang kedua, yang ketiga, ada dalil khusus untuk muadzin tentang keutamaan muadzin. Ya, tentang keutamaan muadzin. Apa itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal muadzinin atwalu a'naqan yawmal qiyamah. Atwalu a'naqan yawmal qiyamah. Maka seorang muadzin itu lehernya paling tinggi,
paling panjang nanti di hari kiamat. Paling panjang nanti di hari kiamat. Dan perumpamaan ini bukan menjadi perumpamaan yang seram, ya, tapi perumpamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana dia bisa melihat orang-orang yang kecil di antara mereka. Sehingga orang-orang yang selain muadzin bisa mengenal mereka. Oh, berarti orang yang leher nanti tingginya, lehernya tinggi, lehernya panjang nanti dari kiamat. Oh, berarti dia seorang muadzin. Dia terkenal nanti di padang mahsyar. Dia terkenal nanti di hari kiamat di kalangan manusia. Ya, berarti dengan tiga dalil ini, maka lebih afdol muadzin. Nah, sebutkan mengapa kedudukan muadzin lebih tinggi dalam Islam daripada kedudukan imam. Tafadhol. Bismillah ya Ustazah. Naam. Satu, muadzin lebih afdol daripada imam karena Rasul dan sahabat mengurus negara gitu ya. Maksudnya itu lebih sibuk ya. Nomor dua, muadzin lebih berat tanggung jawabnya karena dia harus menentukan waktu sholat. Nomor tiga, dalil harus tentang muadzin. Muadzin itu lehernya panjang dari di hari kiamat nanti. Sehingga orang-orang bisa mengenal muadzin tersebut. Di pada Masya masyarakat Allah. nanti. Barakallahu fiik. Fatahallahu alaik. Nah, ini berarti muadzin lebih besar kedudukannya di sisi Islam. Kemudian kita masuk ke dalam bab imamah. Al-maksud bil imamah. Apa maksudnya menjadi imam dalam sholat? Irtibatu sholatil mu'tam bi imamihi. Irtibatu sholatil mu'tam bi imamihi. Yaitu sholatnya makmum berkaitan dengan sholatnya imam. Artinya makmum harus mengikuti imam. Ya, makmum harus mengikuti imam ketika sholat. Nah, man ahaqqu bil imamah? Siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Pertama, yang menjadi imam harus orang Islam. Yang menjadi imam harus orang Islam. Jika ada seorang yang sudah keluar dari Islam, sudah dicap kafir dari perilakunya nampak bahwa dia adalah seorang kafir, maka tidak boleh kita menjadi makmum di belakangnya. Tidak boleh kita menjadi makmum di belakangnya. Contohnya pertama adalah orang yang pergi ke dukun dan mempercayai Pak Dukun, kakek dukun, kiai dukun, ya. Jadi dia mempercayai, kok kayaknya dia ke dukun, dia minta santet, atau minta susuk, atau minta segalanya, dia rajin ke dukun. Ya. Kemudian, selanjutnya, yang kedua, contohnya orang yang keluar dari Islam. Yang kedua adalah contohnya dia mengejek ajaran Islam. Dia mengatakan jilbab itu tidak dianjurkan Islam. Atau dia mencela orang-orang Islam. Dia mendustakan sebagian hukum dari Al-Quran dan syariat. Ya, contohnya. Dan yang ketiga adalah contohnya orang yang keluar dari agama Islam adalah dia sudah dicap atau ya, dia termasuk sekte-sekte yang disesatkan oleh Islam. Contohnya Khawarij, ya. Contohnya kaum Khawarij, kaum Syiah. Kaum Khawarij, kaum Syiah yang kesesatannya sudah nyata.
Maka kita jelas, kalau kita sudah tahu jelas imamnya ini melakukan perilaku-perilaku yang di mana KTP-nya Islam, tapi dia melakukan perilaku yang mengeluarkan dirinya dari Islam, maka kita tidak boleh sama sekali sholat di belakangnya, dan itu sholatnya kita tidak sah. Sholatnya kita tidak sah berimam dengan orang kafir, walaupun KTP-nya Islam. Pertama syaratnya orang Islam dan bertauhid. Dan yang kedua, syaratnya yang kita akan baca dalam hadis ini. Kita baca dari hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami seorang kaum adalah orang yang paling pandai, yang paling banyak hafalannya, yang bacaannya baik, yang bacaannya enak dalam sholat. Kemudian, jika mereka sama dalam membaca, dalam menghafal Quran, yang kedua lebih tahu sunnah, lebih tahu hukum-hukum Quran, hukum-hukum sunnah, apalagi tentang sholat. Fa'in kanu fi sunnati sawa, jika misalnya dia di sunnah, dia paham sunnah, ya, dia paham sunnah sama semua, fa'aqdamuhum hijrah, maka yang lebih banyak hijrahnya. Yang lebih banyak hijrahnya, lebih dulu hijrahnya, lebih dulu ngajinya. Fa'in kanu fil hijri sawa fa'aqdamuhum silman, maka kalau hijrahnya sama semua, maka yang lebih tua. Ya, yang lebih tua. Kemudian selanjutnya, nah ini. Man tahrum imamatuhu. Siapa yang diharamkan kita diharamkan untuk bermakmum di belakangnya. Pertama, imamatul mar'a birrajul. Jika seorang perempuan yang menjadi imam, nah ini tidak boleh, ya. Imamatul mar'a birrajul. Jika seorang perempuan menjadi imam, ini tidak boleh. Harus laki-laki yang mengimami. Walaupun seorang perempuan ini lebih fasih, lebih banyak hafalannya, lebih pintar sunnahnya, lebih dulu hijrahnya, lebih tua, lah, tetap laki-laki walaupun dia misalnya bacaannya kurang dari seorang perempuan tadi, dia berhak menjadi imam. Jika tetap dia maju, wanita ini maju menjadi imam, salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Kemudian selanjutnya yang kedua yang disebutkan oleh muallif, imamatul muhdits wa man alaihi najasah. Imamatul muhdits wa man alaihi najasah. Itu seorang imam yang dia berhadas. Seorang imam yang dia berhadas. Imam yang dia berhadas kecil atau dia berhadas besar atau dia memiliki hadas yang dia belum mandi atau belum berwudu, maka tidak boleh menjadi imam. Ya, tidak boleh menjadi imam, dan ini dikembalikan kepada ketakwaan seorang imam. Tidak bisa dilihat oleh seorang makmum. Maka seorang imam hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika dia mengimami sholat dalam keadaan suci, sudah berwudu, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Nah, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Ya. Maka jika dia tetap atau dia malu tetap mengimami, ya Allah, ya apa ini? Jamaah aku banyak, tiba-tiba aku keluar, malu. Ya, maka sholatnya makmum tetap sah, tetapi imam menanggung sholatnya makmum. Tetap makmumnya sholatnya sah, tapi seorang imam menanggung sholatnya seorang makmum. Maka hati-hati, ya, ketika menjadi imam
dijaga kekhusyuannya, dijaga wudhunya, supaya tidak kentut walaupun di tengah-tengah sholat. Kalau misalnya qadarullah dia harus mengeluarkan hadasnya, maka dia harus keluar, tetap keluar, tidak boleh menjalankan sholat, dan orang yang di belakangnya yang menggantikan sholat. Makanya yang afdol di belakang orang imam atau di belakang imam itu yang paling atau yang dia berhak menjadi imam. Makanya di belakang imam jangan sampai ada anak kecil. Anak kecil boleh di saf pertama, tapi di bagian pojok kanan atau pojok kiri, atau bagian belakang. Jangan di bagian belakang imam, karena bagian belakang imam itu tugasnya apa? Gantikan imam. Kalau imamnya beda. Apa? Kalau imamnya apa? Batan. Ya, imamnya batan. Dan yang ketiga, imamatul ummi. Imamah yaitu seorang imam yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Atau tadi yang yalhan fiya lahnan yuhil makna. Di makna dia bacaannya merubah makna, ya. Yang bacaannya merubah makna. Maka tidak boleh kita berimam atau bermakmum di belakang imam tersebut. Nah, yang selanjutnya imamatul fasiqil mubtadi'. Itu imam yang fasik, imam yang berbuat bid'ah, di mana bid'ahnya mengeluarkan dirinya dari Islam, yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kelima, al-ajiz anir ruku was sujud. Dia tidak bisa ruku, sujud, berdiri dan duduk, maka tidak sah keimamannya. Ya, jika ada orang yang lumpuh dia tidak bisa ruku, sujud, maka dia tidak sah menjadi imam. Nah, coba diulang ibu-ibu, 5 kriteria kita tidak boleh berimam di belakang mereka. Fadl. Yang Siapa aja pertama, Ustazah? oh ya. Nah, tafadhali. Enggak, Mbak Fetri? Nah, yang pertama Ustazah, jika perempuan yang menjadi imam, meski lebih baik hafalannya, tetapi tetap tidak boleh harus laki-laki. Yang kedua, imam yang berhadas kecil atau besar, belum mandi, belum wudhu, jadi harus suci dulu dari hadis tersebut. Kemudian seorang imam yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, yang bisa merubah maknanya. Kemudian yang keempat, imam yang bid'ah atau fasik. Dan yang terakhir yaitu yang tidak bisa rukuk, sujud atau lumpuh sadah. Nah, yang tidak bisa ruku dan sujud. Tapi jika misalnya imamnya dari awal dia tidak bisa ruku dan sujud, jadi dia sholatnya dengan duduk, maka jika sejak awal takbir, maka makmum harus ikut seperti imam, duduk semua. Idza jalasal imam fajlisu. Kata Rasulullah, jika imamnya duduk, maka ikutlah duduk kalian ketika sholat. Ya, ikutlah duduk kalian ketika sholat. Tetapi jika imam di tengah-tengah, tapi ketika sholat di tengah-tengah duduk, maka tetap makmum berdiri. Ya, tetap berdiri, tidak mengikuti imam, duduk. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan, ibu-ibu, tentang masalah kita semua di sini sholat jamaah? Ustazah, minta diulang yang tadi Ustazah, yang apa? 100 ayat sama 1000 ayat tadi apa Ustazah ya? Lagi ke belakang tadi nggak kedengeran. Yang di mana? Yang ada di awal tadi Ustazah, yang apa? 100 ayat apa 1000 ayat? Tentang apa itu Ustazah ya? Oh iya, nah. Hadis itu aja. Mm-mm. Itu yang ketinggalan kayaknya. Man qara'a, kata Rasulullah, man qara'a
asyrata ayat man qama fi shalah wa qara'a asyra ayat lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat di malam hari, kemudian dia membaca 10 ayat, maka dia tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang lalai. Maka kalau kita sudah membaca soal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, maka itu sudah 10 ayat, insya Allah. Maka kita dicatat di malam itu, Ini kita tidak menjadi orang yang lalai. Kita dicatat oleh Allah. sholat apa? Sam? Maaf Ustazah, ini sholat apa maksudnya ya tadi? Sholat biasa maksudnya. Sholat apapun, ya. Sholat apapun. Tak sholat sunnah, sholat fardu, tak sholat rawatib, apapun. Assalamualaikum Ustazah. Kemudian Khusus malam yang itu Ustazah ya? naam, di hadisnya malam tapi boleh di sholat apapun. Sholat siang, fardu, entah subuh, entah zuhur, entah asar, entah maghrib, boleh semua. Jadi, barang siapa yang membaca di dalam Al-Quran ketika sholat. Membaca Al-Quran ketika sholat, entah itu sholat finnahar, sholat siang hari, atau sholat sore hari. Atau sholat malam hari. Ustazah, tanya Ustazah. Nah, ini belum selesai sebentar. Yang selanjutnya 10 ayat tidak dicatat sebagai orang lalai. Kalau 100 ayat tidak dicatat sebagai orang atau dicatat sebagai orang yang taat, al-qanitin, yang taat, ya, 100 ayat. Kalau kita bisa membaca 100 ayat dalam sholat, maka kita dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bisa membaca lebih dari 100 ayat itu 1000 ayat, dan itu 2 kalinya juz amma, kalau kita hitung, maka kita dicatat oleh Allah minal muqantirin, yaitu sebagai hamba Allah yang mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, Ustazah, ini maksudnya sekali sholat bacaan tadi misalnya 10 ayat atau misalnya bisa dipecah Ustazah? bisa dipecah. Oh Nah, gitu baru Ustazah ya. Oh, bisa nah, dipecah. misalnya tadi Nanti yang Saat 100 ayat misalnya sholat zuhur misalnya baca naba terus misalnya rakaat pertama dan kedua kan misalnya dibagi dua nih Ustazah. Nanti sholat asar misalnya anaziat kemudian maghrib abasa atau bisa gitu Ustazah? bisa. Nah, Oh baru gitu Allah Ustazah. Nah Ustazah. bisa. Jazakallahu Ustazah. Baru Allah fi. Ustazah nanya, Naam. berlaku untuk sholat aja atau deres gitu Ustazah? Sholat aja ya? Gimana? Berlaku untuk sholat saja atau berlaku untuk ngaji sehari-hari gitu? Nah, ini berlaku ketika sholat. Oh, Ketika alhamdulillah. sholat. Jazakallahu khairan. Allahu fiik. Ustazah, nyambung Naam. Ustazah pertanyaan tadi. Jadi yang Fadol. 100 ayat tadi bisa digabung dengan sholat duha, sholat subuh, zuhur, asar gitu atau satu kali sholat isya aja atau bisa Bisa digabung dari digabung. Nah, dari bisa satu digabung. hari Jadi, satu hari sholat ya. satu Duha, hari. Nah, tahajud gitu hitungannya saja ya. 1 hari. Hitungannya 1 hari. Misalnya kita sholat duha, sholat subuh, kita sudah baca abasa. Nanti sholat duha kita baca surat An-Nazi'at. Atau nanti ketika sholat duhur, kita baca surat Al-Mutaffifin. Nah, maka itu kalau digabungkan, ya, dalam 1 hari, maka kita dicatat, kalau sampai 1000, kita dicatat menjadi orang yang paling mendapatkan keuntungan banyak di hari itu. Terima kasih Ustazah. Barakallahu fiik. Ustazah nanya lagi Ustazah. Naam.
ada yang ngajarin saya kalau pas sholat duha itu kursinya 10, sama Al-Ikhlasnya itu 10. Jadi apa totalnya ada maksudnya itu tuh termasuk yang seperti itu nggak Ustazah? Gimana kalau sholat duha tuh? Diulang? Boleh nggak begitu Ustazah? Jadi kalau sholat duha nih ada yang ngajarin saya nih kalau saya sholat duha apa ayat kursinya 10 kali bacanya, Al-Ikhlasnya 10 kali. Boleh gitu Paham? saya. Lah, ya. Jadi kalau mau melakukan tetapi tidak ada dalil yang mensyaratkan harus 10 kali, harus misalnya 100 kali. Kalau kita memberatkan, maka tidak usah dilakukan. Tapi memang dalilnya tidak ada dalam hadis Nabi SAW dan Al-Quran mensyaratkan kita harus baca 10 kali dalam sholat surat ayat kursi lah. Ya, jadi yang dianjurkan tadi kita memanjangkan sholat dan lebih dianjurkan divariasi membaca surat-surat dalam sholat. Maka itu memberikan kita semangat untuk selalu menghafal, ya, menghafal Quran dengan memvariasi surat. Sekarang juz 30, besoknya kita insya Allah baca juz 29 dan itu tidaklah mudah kecuali orang yang diberi kemudahan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kasih Ustazah. Biasanya sih bacanya asam doang sama aduha. Nah, Kalau la ba'sa. Na'am. Makasih banyak Ustazah ilmunya. Barakallahu fiik. Ustazah, boleh nanya lagi, Ustazah? Tafadhol. Ya. Mau menanyakan tentang doa setelah sholat duha itu, Ustazah. Yang menurut sunnah yang gimana ya? Ada Doa gitu doa setelah khusus sholat atau duha. ketika sholat duha? Ya boleh sedang sholat duha atau setelahnya. Nah, sesuai Ustazah. dari Rasulullah SAW ketika sholat, Rasulullah menyampaikan setiap selesai sholat, zikirnya sama setiap, yaitu zikir ba'da sholat. Setiap sholat, entah itu sholat duha, sholat witir, ya. Jadi bacaannya itu sama dengan zikir setelah sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Nah, ya. Yang itu sama bisa kita baca ketika sholat duha. Adapun ketika sholat duha, apapun, doa apapun, sama tidak dijelaskan oleh syariat harus doa apa. Harus doa apa ketika sholat duha, kita punya hajat apa, maka kita doa. Dan yang paling mustajab waktu doa, kapan? Yaitu fi waktu sujud, di waktu sujud. Yang kedua kapan? Ketika sebelum salam, tahiyat akhir. Dan doanya, ya, dan doanya itu harus berbahasa Arab. Kalau kita mau bahasa Indonesia, maka itu di hati. Kemudian setelah sholat, itu juga Mute. Ya Ustazah suaranya hilang ya? Mute ya, Mbak. Tapi tidak dibisukan tuh. Tapi suaranya hilang mungkin. Entah lah Ustazahnya. Ada ini, Mbak. Ada kayaknya Mbak Betty. Oh ya baru kepental nih Ustazahnya. Hilang. Baik, buat silahkan. Iya makanya. Oh tadi nggak ada suara. Ditunggu Alhamdulillah, ya. Masya Allah, ilmunya banyak. Masya Allah. Insya Allah nanti ketemu lagi di pekan ketiga ya. Ya, Gitu. sehat, Ditunggu sebentar ya. Ini Ustazahnya di
Tadi sampai mana Ibu? Tentang doa sholat yang saya tanyakan, Ustaz. Doa sholat Nah, itu. doa sholat duha, kata Rasulullah kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, jangan sampai tinggalkan yaitu doa apa? Doa setelah sholat, ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, mudahkan aku untuk ala zikrika mengingatmu, wa syukrika dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik dan dan ibadah kepadamu sesuai apa yang kau inginkan, harapkan. Nah, jadi ini contoh doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu diusahakan kita contoh doa yang sudah diajarkan Rasulullah. Mengapa? Karena doanya Rasulullah singkat tapi mengandung makna yang sangat banyak. Maknanya sangat banyak, yaitu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, kalau misalnya harus baca apa? Nggak ada bacaan tertentu. Jadi, bacaan yang paling dianjurkan adalah bacaan atau doanya Nabi SAW, dan itu bisa dibaca ketika sujud, tahiyatul akhir, kemudian ketika setelah sholat. Barakallahu fiik. Barakallahu. Afwan tanya Ustazah, Nah, yang mengenai imam tadi. Misalnya imamnya itu termasuk dalam kriteria menjadi imam yang seperti tadi. Jadi tidak ada jamaahnya yang masuk kriteria sebagai imam. Tapi imamnya itu uzur sakit. Jadi dari takbir sampai ruku dia bisa berdiri, pada saat sujud dia duduk. Itu jamaahnya itu bagaimana, duduk apa sholat biasa aja? kalau misalnya dari awal berarti duduk, tapi kalau misalnya di tengah-tengah, maka jamaah tetap berdiri. Oh gitu. Jadi pada saat sujud Nah, dia duduk, nanti dia bangkit lagi untuk rakaat kedua, itu berarti jamaahnya biasa saja, nah, normal. barakallahu fiik. Sahih. Betul ya, begitu ya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum. Sudah. Boleh, Naam. mau tanya. Iya, ini kalau kan pernah ada saya dengar begini Ustazah, katanya kita nggak, misalnya ada kondisi gini lah, misalnya di musola tempat umum nih Ustazah, terus ada laki-laki tuh dia sendiri, terus katanya kita nggak bisa ikuti dia, kalau sendiri harus ada gitu. Harus ada lebih dari satu orang baru kita bisa ikuti jadi imam. Apa betul gitu, Ustazah? Ana kurang paham pertanyaannya, coba diulang. Misalnya kayak di tempat umum, Ustazah. Terus ada yang, terus ada laki-laki jadi imam. Misalnya sholat sendiri. Apa bisa kita ikuti dia jadi imam gitu, Ustazah? Boleh, ya. Tetapi kalau misalnya selama tidak berkholwat, misalnya ibu-ibu imam sama imam Syekh tapi satu tempat cuma ada Syekh sama ibu-ibu. Nah, ini nggak boleh. Karena ada unsur kholwat. Tapi kalau misalnya laki-lakinya ada dua, kemudian ibu-ibu jamaah ada dua, maka boleh. Selama mengambil kholwat, yaitu, apa itu kholwat? Yaitu dalam satu tempat cuma ada satu wanita dan satu laki-laki. Dalam tempat ada satu wanita dan satu laki-laki, maka itu namanya berkholwat. Dan jika berkholwat, maka kita tidak dianjurkan salat jamaah, berarti kita salat sendiri walaupun itu kita tidak salat berjamaah. Oh iya, baik. Makasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya Ibu-ibu tentang masih bab al-imamah, keimaman dalam salat. Barakallahu fikum. Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wabarakatuh. Ustazah. Jazakallah khair Ya, Ustazah. iya, Semoga Bu. sehat Khair, Mbak selalu. Betty. Iya. Allah baik. Jazakumullah khairan, Ustaz Terima kasih Solihah. Ibu Biar sehat semuanya. Mbak Betty. Terima kasih Mbak Betty. Naam. Sehat Biar semua. sehat semuanya. Silakan Liv ya. Assalamualaikum Lanjut ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.